akan ada ledakan lah. Membaca kita justru pandemi orang turun, kita justru peningkatannya luar biasa lah, termasuk kinerja keuangan yang mungkin yaitu mungkin kita dari sebagian kecil yang saat masa pandemi yang memang awalnya artinya kondisi yang tertatih-tatih lalu menemukan cara kemudian mengalami peningkatan hingga 100% begitu. Nah, itu menjadi ini menarik sekali ya, berarti omset itu malah naik 100% setelah pandemi. Iya, betul. Nah, ini trik yang harus diketahui. Itu udah dibuka loh untuk Selamat untuk Laura TV Channel yang telah sukses mengudara melalui siaran YouTube. Ya. Semoga siarannya dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat Banten khususnya dan lebih spesial lagi karena di sini tempatnya di lembaga inkubator UMKM, tentu secara khusus dapat memberikan wawasan yang luas bagi pengembangan UMKM yang ada di Banten khususnya yang ada di Cilegon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Beda ya kalau direktur utama yang mengucapkan balasan salam tuh begitu wise gitu. Alhamdulillah, barakallah. Selamat siang Pak Masudi. Selamat siang. Sahabat-sahabat Laura TV Channel, hari ini spesial di hari Jumat. Semoga barokah ya untuk kita. Amin. Saya kedatangan kehadiran seorang sahabat lama banget gitu ya. Beliau adalah Pak Masudi, Direktur Utama Radar Banten Group. Wow, luar biasa. Saya harus bilang grup karena ada 7 perusahaan ya. Wow, luar biasa. Jadi kita berapa lama nggak ketemu Pak Masudi? Ya, 2022 dikurang 2001, 21 tahun lah berarti. 21 tahun ya. Nggak ketemu, maksudnya nggak ketemu saat kita pertama kali merintis profesi kita masing-masing ya. Sekarang udah ketemu beliau pas saya lihat di media sosial, what? Sudah direktur utama gitu kan. Saya harus mengundang beliau nih, saya bilang. Tapi masih sama seperti dulu 11 tahun lalu. Kenapa, Pak? 21 tahun lalu masih perempuan juga ternyata. Nggak ada yang berubah. Jadi saya harus menjadi apa? Iroh gitu, iroh gitu. Tapi Bapak juga nggak berubah loh, Pak. Gitu ya. Masih laki-laki ya. Nggak, emang orang-orang seperti kita ini kayaknya awet muda ya, karena kita terbiasa bekerja dengan waktu dan pikiran ya. Iya. Biasa diuber-uber. Jadi kalau waktu tuanya datang kita lari, jadi makanya muda terus. Jadi sahabat-sahabat kalau mau tahu perjuangan saya mengundang beliau duduk di kursi panas ini, itu berapa minggu saya? Orang maaf saya lagi di sini. Hiperbola. Seminggu. Alhamdulillah. Karena kita sebelumnya Desember ya, terakhir ketemu ya. Kita kebetulan ada program ICSB, International Council for Small Business Provinsi Banten. Gitu. Pak, tapi sebelum lebih jauh kenalkan diri dulu dong, nama, kemudian kepada pemirsa dulu. Kan tadi dikenalin. Kenalin diri sendiri Pak, karena harus sendiri juga, mandiri Pak. Ya gitu ya. Mandiri kan? Insya Allah. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial untuk para penonton atau pemirsa Laura TV, luar biasa ya. Namanya aja udah menginternasional nih, Laura TV, Laura Channel. Kan kita harus pikiran harus jauh ke depan. Iya. Jadi saya terima kasih banget bisa diundang di sini. Ini juga luar biasa ya, sahabat lama yang begitu muncul. Saya jarang ketemu tapi lama memantau, tapi luar biasa aktivitasnya. Yang kadang saya lihat saya sendiri nggak akan mampu kayaknya. Ini luar biasa lah. Aktivitas sosialnya, aktivitas bisnis dan
lain-lain, termasuk aktivitas keluarga yang jarang-jarang orang bisa membagi waktu yang begitu baik ya, Iya, iya. antara bisnis, aktivitas sosial Wajib Pak, kalau nggak dan saya nggak dapat keluarga izin dari gitu suami, ya. Pak. Ya tadi mungkin sudah dikenalkan tapi dipaksa untuk mengenalkan diri Iya, lagi wajib ya. dong. Nama saya memang nggak banyak-banyak, Mas Hudi gitu. Iya, singkat. Ada tambahannya belakangnya tapi itu nama panggung kan. Mas Hudi Tank. Iya. Jadi itu dulu. Saya memang sehari-hari sekarang dipercaya sama para pemilik lah, sama beliau-beliau itu untuk memimpin teman-teman di Radar Banten Group ya. Jadi ada beberapa perusahaan di banyak bidang juga. Iya. Ada bidang media, ada bidang IT-nya, ada pariwisata, ada event organizer dan macam-macam lah ya. Yes. Yang itu sebetulnya ya bisa dilakukan oleh teman-teman. Saya ditugasnya cuman lihat-lihat lah. Cuma merintah, karena beliau direktur utamanya. Itu aja direktur utama tuh enaknya gitu ya, Gitu perintah ya. doang ya. Ya mungkin itulah ya Intronya sedikit ya. Nah, mungkin sahabat-sahabat berpikir kenapa sih yang diundang seorang dirut Radar Banten gitu kan? Karena gini Pak, jadi kebetulan kan pembinaan UMKM itu tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian di PIUKU, Pusat Inkubator Wirausaha yang kami bidani juga bersama Pemkot Kota Cilegon, sekarang jadi Banten, kita bisa berhasil, bisa survive, dan alhamdulillah kemarin 2019 terpilih ke Amerika bersama perwakilan organisasi sedunia. Itu karena dianggap berhasil menjalankan pentahelik pemerintah, kemudian akademisi, dunia usaha, komunitas, terakhir ya. adalah media. Nah, harusnya saya di jangan terakhir lah. Kalau nggak terakhir kan saya ikut ke Amerika kemarin. gimana kalau Amerina dulu? Oh iya gitu ya. Rika kan lagi ke Jakarta. Iya, Rina dulu, boleh. Jadi kenapa kami sangat ingin dari, saya manggilnya Kang apa Pak? Kang aja lah. Kang ya, Iya. boleh panggil Terpak Kang ketuaan lagi. ya? Bapak manggil saya apa? Kalau kan nggak mungkin Dede ya. Tadi sebelum aja, saya manggilnya Laura apa Ira, kata gitu. Iya. Jangan Ira, karena kalau Ira biasanya orang udah keluarga, saya bilang. Iya, Kita kan bukan keluarga, saya bilang. Iya. Dulu manggilnya Ira ya. Iya. Kenapa? Jadi kenapa Radar Banten? Karena kami melihat radar di tengah krisis kemarin ya, kemudian dengan menjamurnya IT dan perusahaan-perusahaan media IT, media itu menjadi drop gitu. Nah, radar ini, sahabat-sahabat, Radar Banten menjadi percontohan di mana bisa survive dan bahkan sekarang dengan grup gitu ya. Saya kaget ternyata ada 7 cabang ya. Gitu. Jadi wajib nih sahabat-sahabat, terutama penggiat-penggiat media untuk nonton ini, karena dari beliau kita akan tanya tipsnya apa sih bisa survive gitu ya di tengah begitu gencarnya media online ya, seperti kami. Saya dulu termasuk ini Bapak nanti saingan Bapak gitu ya. Kalau kita nggak ada saingan, mitra. Gitu. Siap. Nah itu Pak, kita tuh ingin banget, Kang, kita ingin tahu banget nih trik daripada Radar Banten. Nanti kita kupas bareng bagaimana sih bisa survive gitu ya di tengah gempuran media, dan kami juga ingin tahu partisipasi dari media itu sejauh mana sih pentingnya untuk pengembangan UMKM, karena kadang orang abai untuk menggandeng media gitu kan, menganggap bahwa mungkin institusinya yang paling bagus untuk menjalankan pembinaan UMKM. Padahal kalau tidak sinergi dengan media pasti tidak akan berjalan dengan baik. Saya juga sampaikan itu sebenarnya ke sahabat-sahabat kami, termasuk Pak Wali Kota, media harus dirangkul, exposing terus gitu kan, karena kalau tidak exposing kan tak kenal maka tak saya nggak sih Pak, ya Kang ya. Jadi nanti seperti di dalam rumah sendiri kan, gitu, seperti nggak keluar. Betul. Nah, tapi sebelum ke situ juga, kami ingin tahu nih, Kang, sekarang Radar Banten posisinya seperti apa, Kang? Ya, jadi masa pandemi ini kan banyak mengubah kebiasaan orang. Memang betul ya. Ini semua tapi prediksi itu kan sudah diprediksi sejak 20 tahun yang lalu gitu loh. Jadi 20 tahun yang lalu semua sudah memprediksi, bahkan tahun 2000 itu orang memprediksi media cetak juga akan mati saat itu. Lalu kemudian berkembang, bahkan tetap tumbuh kan. Lalu memang mencapai puncaknya. Memang sejak itu 2025 lah mulai tren penurunan ke pembaca cetak begitu ya. Jadi media-media yang selama ini konsentrasi di cetak, media konvensional itu yang memang tidak menangkap gejala itu, mungkin karena ada di zona nyaman. Dulu kan gampang banget ya orang mendapatkan uang, orang pasang iklan di media cetak. Iya. Tergantung mahal enggaknya. Dari efeknya, dari manfaatnya. Betul. Ya, jadi itu, dan kita memang kan sudah dengan gejala-gejala itu tentu kan sudah mempersiapkan lah ya. Jadi sudah mempersiapkan sehingga
kalaupun memang semua orang dikagetkan saat masa pandemi sebetulnya. Pandemi itu kan betul-betul mengubah kebiasaan orang dari segala macam lah. Termasuk media, dari cara membaca, termasuk distribusi kita mengirimkan media konvensional, kan semuanya lempar gitu ya. semuanya berubah. Seolah kita itu nggak boleh berinteraksi lah, begitu ya. Nah, ini kan menjadi tantangan sendiri bagi kami yang bentuk medianya yang paling utama ya, walaupun ada juga media lain kita kan yang media digitalnya, tapi ini yang bisnis utama kita itu, lalu seperti apa, kita tidak boleh berinteraksi, padahal secara fisik kan kita itu memang harus hadir, bukannya informasinya, karena barangnya juga harus diantarkan, begitu ya. Jadi dulu ini sahabat-sahabat Radar Banten ini adalah yang terviral ya. Iya, betul, alhamdulillah. Di semua tempat pasti ada Radar Banten. Kalau nggak ada Radar Banten, belum punya koran, dulu seperti itu. Betul. Nah, terus kemudian terjadi goncangan pada saat COVID. Jadi COVID itu sebenarnya mengubah kebiasaan ya, mengubah kebiasaan. Yang pertama, akhirnya kan dulu kita mengenal koran eceran ya. Nah, sebetulnya ada baik dan buruknya bagi kita. Kenapa tuh? Baiknya sebetulnya kita itu menjadi hemat. Hemat itu uang tidak banyak dibuang. Dulu kan kalau orang jual eceran koran kan berspekulasi dong. Saya misalnya pengecer koran, saya akan bawa 100 eksemplar, saya ecer kan belum tentu laku 100 dong. Bisa 50, bisa 90, bisa habis juga gitu loh. Nah, itu waktu itu. Nah, sekarang dengan adanya perubahan cara orang membaca, lalu diubah dengan cepat oleh pandemi ya, COVID-19 ini gitu ya. Akhirnya sebetulnya menguntungkan juga bagi kita. Akhirnya kita itu tidak membuang-buang uang. Karena sekarang itu seluruh pembaca kita 100% tuh pelanggan. Udah pasti. Udah pasti. Jadi semua kita cetak, kirim, ya memang itu kita melayani pelanggan kita. Hanya itu sekarang yang dibuat gitu ya? Ya, jadi itu. Lalu itu untuk cetaknya. Lalu kan kita terpilah-pilah nih. Ada pembaca yang memang dia sampai mati happy-nya membaca koran untuk fisik, ya kan? Lalu ada juga yang 50-50 nih, hybrid lah. Dia baca koran, ya baca juga dengan digital gitu. Kita udah pisah-pisahkan itu. Ada juga orang yang memang dia sudah nggak mau koran lagi. Saya mau orang baru, anak muda yang dia bacaannya gadget dong, gitu loh. Milenial gitu. Dan itu juga sudah kita pilah-pilah gitu, sehingga justru pembaca kita sekarang makin banyak. Oh gitu, makin banyak gitu, makin banyak. Makanya nanti akan ada ledakan lah. Membaca kita justru pandemi orang turun, kita justru peningkatannya luar biasa lah. Termasuk kinerja keuangan yang mungkin yaitu mungkin kita jadi sebagian kecil yang saat masa pandemi yang memang awalnya artinya kondisi yang tertatih-tatih, lalu menemukan cara kemudian mengalami peningkatan hingga 100% begitu. Nah, itu menjadi ini menarik sekali ya, berarti omset itu malah naik 100% setelah pandemi. Iya, betul. Nah, ini trik yang harus diketahui. Itu boleh dibuka loh untuk karena kan sekarang banyak ya media-media online yang luar biasa. Seperti saya misalnya ada acara saja, wartawannya banyak banget sampai saya lupa ini wartawan dari mana, karena media online gitu. Betul. Nah, itu gimana Kang, triknya kok bisa malah omsetnya naik 100%? Ya, jadi kita kan memang ada koran dan juga kita juga punya media online yang pasti. Kita bicara dua dulu ya. Yang pasti sebetulnya yang pertama bisnis apapun ya, kuncinya nggak mau koran, mau dagang apapun misalnya, kita ya harus fokus sebetulnya. Betul. Yang pertama harus fokus gitu. Sehingga dengan fokusnya kita itu kita juga bisa nemukan masalahnya apa, kita cari solusi di mana gitu. Jangan sampai begitu bisnis nemu masalah, kita sudah berpikir ke bisnis yang lain lagi karena di sini ada masalah gitu. Tapi juga ada juga ada prinsip sebenarnya dalam menaruh telur jangan dalam satu keranjang. Kalau banyak bisnis juga yang lain gitu ya, tapi usaha sih. Iya, betul. Satu gagal coba lagi gitu. Iya. Semoga jadi semua gitu. Nah, jadi selain fokus itu misalnya fokus kayak yang pertama itu harus betul-betul fokus gitu ya. Kan ada juga bekerja keras tapi nggak fokus, akhirnya berpindah-pindah dia. Iya, betul. Di sini bekerja keras, baru sebetulnya kalaupun kesulitan itu kan biasanya kesulitan itu akan membuka peluang sebetulnya. Betul. Tapi karena tidak fokus, tidak sabar gitu, akhirnya dia pindah lagi, kan restart terus gitu loh. Nah, kalau kami medianya media ini lagi. Kalau kami kan sangat fokus. Fokus sekali Radar Banten. Cetak kami 2000. Bentar lagi ulang tahun.
Tanggal 2 Juni bulan 2 depan Juni. tuh ulang tahun. Tahun 2000 baru berarti Iya. pada saat kita ketemu di KBS Baru-baru ya? baru-baru. Iya. Sedikit cerita loh, Iya, ini iya. saya ini dengan tadi kenapa di awal kita bilang kami sahabat lama Iya, iya. gitu. 22 tahun yang lalu, saya Iya. masih gadis ya, Iya, iya. masih public relation, Iya, iya. sebuah perusahaan BUMN, beliau wartawan baru, ternyata Iya, iya. tahun 2000. Iya. Jadi 21 tahun, 22 tahun ya. Iya, betul. Nanti Besok pas 22 tahun 2 Juni 2 nanti. Juni ya. Iya. Nah itu karena tadi berusaha survive Iya, dalam betul. kondisi Sobat, apapun. kita harus cari jalan keluar kan dalam kondisi yang seperti itu. Karena memang kami dari dulu juga dilatihnya untuk seperti Iya, itu. iya, iya. Lalu tadi ada media online katanya kan. Nah, sekarang yang saya lihat itu kebanyakan mengelola media online itu seperti tidak mengelola media online. Ini Karena beda cara ya antara berarti nanti Kang Masudi juga share dong ke teman-teman. Karena saya banyak sekali teman yang mulai merintis media online tapi banyak juga yang gagal. Iya, memang begitu. Tonton sampai akhir loh ya, sahabat-sahabat, karena nanti Kang Masudi sudah janji akan berikan trik bagaimana agar survive. Untuk saya nih, Iya. Jadi kadang-kadang kan semuanya tidak bisa instan. Betul. Ya, ini aja 22 tahun ya. Betul. Survive. Ya, jadi misalnya seperti media online. Sekarang kebanyakan ya mungkin ya kan kawan-kawan saya juga ya, teman-teman kita juga mitra ya, bukan pesaing. Iya, bukan lah, karena kan kita punya cara masing-masing lah untuk bagaimana survive. Bahkan kalau bisa bergabung kan kuncinya makin akan makin besar kan. Kita harus berkolaborasi itu bahwa sesama media, termasuk kayak UMKM. Kalau UMKM semuanya merasa saingan, kapan mau besarnya bareng-bareng gitu. Kenapa nggak berkolaborasi? Nah, sekarang yang saya lihat misalnya media online, media digital, tapi cara mendapatkan uangnya nggak secara digital. Berarti kan dia seperti apa ya? Banci ya. Iya, harusnya kalau dia udah fokus sebagai media digital, dapat uangnya digital juga dong. Kan sekarangnya zamannya begitu. Iya. Jadi kalau misalnya sudah mau fokus ke media online, kita harus berpikir mendapatkan uangnya juga digital dong. Nggak harus seperti media konvensional seperti itu. Karena kan dia sangat global. Ya kan? Misalnya di sini ada laura.com misalnya begitu. Kan berarti cara mencari uangnya bisa dari seluruh Indonesia, bisa dari luar negeri gitu. Berarti kita akan bicara masuk ke situ. Trik Laura TV atau trik Laura Banten ini? Gitu. Ya, jadi triknya harus betul ya. Jadi harus mengikuti bisnis yang kita jalankan. Iya, bisa kita jalankan uangnya dari mana? Kan semuanya uangnya juga digital kalau mau dapatkan besar. Kan banyak sekali misalnya sekarang kita sangat terbuka lah. Siapapun nggak bisa ditutupi untuk mendapatkan uang digital itu dari mana. Kalau media online kan banyak sekali. Misalnya agensi yang anak perusahaannya Google, mbahnya segala sumber informasi, mbahnya segala uang sekarang di situ. Gitu. Jadi semua di situ. Nah, kalau kita udah tahu sumbernya ada di situ, karena kan sekarang itu jangankan perusahaan besar, UMKM saja udah banyak menyerahkan uangnya ke Mbah Google, yang dia mau pangsa pasarnya adalah pembaca-pembaca digital. Gitu. Jadi dibantu juga untuk iklannya oleh Google gitu ya, kan? Iya, jadi kenapa kita juga harus misalnya bercabang ingin mengambil yang konvensional, padahal kita udah mainnya di digital. Jadi itu salah satu penyebab kenapa media online yang salah satunya begitu, iya. Itu banyak yang gagal. Tapi memang rata-rata ya tadi pengennya instan. Kalau ini kan nggak bisa instan. Jadi untuk mendapatkan misalnya pendapatan omset dari Google AdSense dengan macam-macam itu, ya nggak bisa juga kita dengan cara-cara kerja yang sesederhana yang sekarang. Itu. Jadi untuk monetasi aja butuh berapa tahun loh? Nah iya, untuk terindeks saja, ya kan, indexing Google itu kan butuh ada di atas gitu waktu yang cukup gitu. Kalau kita baru bikin gitu, mau mengharapkan pendapatan secara digital juga nggak mungkin. Terindeks saja belum, ya kan? Apalagi ada kemarin saya nyarikan pelantikan penjabat pejabat Gubernur Banten langsung pertama Radar Banten. Ya, alhamdulillah. Ya, ratingnya udah paling atas. Karena tadi butuh waktu ya. Iya, butuh waktu. Dan media digital seperti online itu kan sangat dinamis. Jadi kenapa tuh, Kang? Sangat dinamis itu kan ada namanya kalau secara teknis itu kalimat-kalimat yang kita buat, berita-berita itu enggak seperti media konvensional, koran misalnya. Tapi kan dia punya cara sendiri. Sehingga apa yang kita buat hari ini, kita upload hari ini, itu juga bisa dengan mudah orang juga akan mendapatkan berita kita yang dari luar Banten. Makanya misalnya ada teman saya, salah satunya misalnya di
sini di Serang gitu. Dia sehari-hari bekerja untuk itu di Serang, tetapi pembaca dia terbanyak itu adalah Jawa Tengah dan Jawa Barat, DKI Jakarta. Nah itu kenapa itu? Ya kalau karena tahu kuncinya, biar sahabat-sahabat kita nih yang di daerah gitu ya, yang media online juga termotivasi untuk selain SEO kan kita harus tahu selera pasar, mana yang paling banyak disuka, dan itu kita harus menemukan itu. Untuk Banten sendiri. Nah, untuk orang Banten itu sukanya apa gitu. Nah, kita harus temukan itu. Pengangguran tertinggi kah yang ditanya? Kadang-kadang apa yang kita pikirkan seumur kita berita itu yang paling banyak akan dibaca, dinantikan ternyata enggak. Oh gitu. Kadang-kadang ada trik tertentu nggak Kang untuk mencari keyword yang viral di misalnya di minggu ini apa gitu bisa? Ya, salah satunya sebetulnya kita lebih banyak karena pembaca media online itu kan usianya kebanyakan ya 35 ke bawah lah maksimal. Paling banyak mungkin antara 20 sampai 30 gitu. Nah, orang-orang sekarang di usia itu kan tidak menyukai informasi-informasi yang berat. Ngomongin pengangguran bagi mereka nggak penting. Nggak penting ya. Penting kita kan. Iya, kalau kita kan memikirkan itu, menurut kita itu penting karena kita memikirkan anak kita bagaimana, saudara kita bagaimana kesempatannya. Kita ada efeknya nggak untuk pengangguran. Nah benar kan, kita kan mikirnya udah seberat itu gitu. Bagi mereka, orang tua, Bu. Tapi kelihatan muda ya. Nah itu yang kadang-kadang missnya di situ. Iya, missnya di situ. Makanya kenapa harus kalau udah pengelola dia full pengelola media digital, media online itu, ya otaknya juga harus otaknya online. Otaknya harus otak-otak yang memang pikirannya maksudnya ya, pikirannya harus berpikir sama dengan terbesar pembaca media online itu ada di usia berapa gitu. Iya, jadi kalau kita berpikir masih yang tadi itu ngomongin macam-macam lah, yang berat, yang terlalu berat, para milenial. Kalaupun dibaca tentu biasanya lebih sedikit lah presentasinya. Walaupun tetap lah kan idealisme media harus tetap ada, itu juga harus tetap disuarakan gitu. Hanya mungkin presentasinya. Tetapi karena ini udah menjadi industri, tentu kan kita pilih pasar yang paling banyak dicari orang dong. Karena kan sekarang media itu udah industri. Betul. Itu. Jadi kita nggak boleh menolak fakta itu. Media konvensional seperti koran industri, TV di industri, lalu media online tadi industri, bahkan medsos aja kan udah menjadi industri sekarang karena dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan ekonomi kan. Dan bisa menghasilkan uang. Iya, betul. Gitu. Jadi begitulah. Jadi kalau mau survive segala macam ya harus memang siap dengan risiko itu tadi. Dan harus juga berani meninggalkan sedikit idealisme ya. Ya idealisme tetap terjaga artinya, tapi harus betul-betul bisa menangkap informasi apa sebenarnya yang dibutuhkan pasar. Karena kan kuncinya sebetulnya sederhana lah. Kita dagang, misalnya UMKM nih jualan apa di depan, kan pasti yang paling banyak dicari orang kan biasanya mikir saya bisnis. Kemarin hampers tuh. Iya, orang pada saya bisnis apa ya gitu kan, pada mikir gitu. Biasanya kalaupun kan kalau UMKM mau riset kan nggak mungkin, biayanya kan mahal. Minimal yang udah ada riset inilah yang bisa baca. Yang paling banyak dicari ibu-ibu apa ya? Berarti kan dia jual yang paling banyak cari ibu-ibu dong. Sama juga informasi yang dibutuhkan anak usia 20 sampai 30 apa yang mereka senang bacanya. Mungkin senang baca ngupas soal games misalnya, mungkin ngupas soal cari ya di keyword. Iya, ada soal passion misalnya, ngupas soal hal-hal yang kadang-kadang menurut kita kan kita sudah meninggalkan yang klinik. Jangan salah loh, sekarang berita-berita yang begitu itu banyak banget diminati. Kemana terakhir itu? Lari, iya. Bayangkan coba, yang begitu itu. Jadi kayak apa ya? Kembali ke masa lalu gitu. Tapi mungkin sesuatu yang unusual kayaknya yang viral ya nggak sih? Justru itu. Klinik juga bener. Yang tidak biasa tuh. Yang tidak biasa gitu, yang ya begitulah. Saya sebenarnya nggak boleh menanyakan ke beliau tentang hal-hal yang sensitif seperti misalnya penjabat gubernur Banten, jangan nanya macam-macam Bu Laura ya. Dia mau cari apa gitu. Jadi sesuatu yang unusual yang pertama. Maksudnya untuk sahabat-sahabat media juga. Berarti cari yang sesuai selera kantor. Dia mau ngambil pasar mana? Kan nggak mungkin juga. Semua segmen semua mau diambil, sebenarnya nggak mungkin. Kan kita banyak banget loh. Nah kalau Radar Banten sendiri, segmentasi pembaca yang sekarang lagi dibidik umur berapa sampai umur berapa? Nah, kalau yang sekarang Radar Banten tentu kan sekarang koran yang paling berpengaruh, koran yang
menjadi rujukan, Pelopor, ya kan, ya. menjadi rujukan informasi urusan kebijakan, politik Makanya segala memangnya hati-hati macam. kalau ngomong nggak mau ngomong. Pokoknya jangan Iya. sensitif ya. Tentu kan Radar Banten sekarang itu yang pembacanya kan kita adalah para leader opinion. Yes. Nah gitu. Jadi Itu yang Radar Banten konvensionalnya itu apa yang konvensional. Jadi Misalnya. betul-betul sebagai media yang dibaca oleh orang-orang yang bisa mempengaruhi orang banyak. Nah itu Radar Saya Banten. enggak, kemudian kami di HIPI Banten setiap hari itu Pak TB Rudi, sekjen kami pasti share tentang ini PDF-nya Radar Banten. Nah, jadi seperti itu. Kenapa misalnya kadang-kadang kan orang, apalagi anak muda, ngapain ada berita gitu? Karena memang yang dibutuhkan pembaca kita kan riset ya. Betul. Pembaca kita itu ya itu yang mereka butuhkan. Perkembangan ekonomi saat ini. Iya, misalnya ekonominya, ya politik seperti apa prediksi nanti kan ini udah masuk Prediksi tahun apa? politik. Prediksi Misalnya tahun politik kayak apa ke depan. Pejabat gubernur Banten akan selama 2 tahun 9 bulan. Gimana? Jadi setidaknya inilah apa namanya, kita kalaupun tidak 100% kita menjamin apa yang kita sajikan informasi itu sesuai dengan kebutuhan pembaca kita, tetapi mayoritas yang kita sajikan memang itulah yang mereka cari ya. Cari. Jadi sudah pas ini. ya. Ya, Segmentasinya gitu, berarti ya. untuk para leader opinion. Ya. Dengan umur berarti sekitar 30 sampai 50. Iya, sampai 50-an. Jadi para pengambil kebijakan lah ada di situ. Iya. Berarti beritanya harus berita-berita yang memang dibutuhkan sesuai dengan. Iya. Kadang-kadang kan berat banget kan, kadang-kadang berat banget, kita. tapi memang itu dicari. Dan misalnya tadi yang masalah pengangguran ya, kita selalu referensinya ke Radar Banten karena kan by data. Ya, tapi kalau anak muda kan nggak cari berita itu cari kan. Itu. Nah, bicara anak muda, berarti kita bicara tentang media online yang sering sekali diinisiasi oleh anak-anak muda. Berarti itu harusnya triknya adalah mencari segmentasinya yang mana ya. Gitu. Biar bisa survive gitu. Iya, segmentasi yang mana. Sehingga kita akan mendapatkan uang seperti passive income lah. Yes. Kita fokus di rumah saja, nggak keluar rumah. Kalaupun keluar rumah, misalnya bawa main keluarga aja, nggak harus mencari omset seperti media konvensional. Rumah karena kan udah datang sendiri uangnya, gitu loh. Bahkan ada anak muda ceritanya cuma jalan-jalan doang. Iya. Uang udah masuk terus. Rumah sendiri ya kan, karena ya dengan seperti itu gitu. Iya. Nah ini untuk sahabat-sahabat nih dari Pak Dirut kita, gitu kan, kalau mau survei cari pangsa pembacanya yang jelas ya. Iya betul. Cari dulu sehingga peliputannya, kemudian pembuatan konten-kontennya juga sesuai gitu ya. Terus direncanakan betul. Ini kan media online itu kan, media digital itu ada mesin kita itu mau dibuat seperti apa. Kan itu harus direncanakan betul lah. Apakah untuk nanti disiapkan news sebagai media news atau hanya untuk berita-berita yang di luar news segala macam lah. Kan itu bisa tergantung kita mau rencana kemana gitu. Jangan sampai di tengah jalan berubah, kan mesin yang kita siapkan itu udah enggak arahnya gitu. Betul. Jadi harus terencana lah semuanya. Saya seperti sekarang terencana loh. Iya. Mengejar Bapak Basuki duduk di sini sebagai mantan teman kita. Iya. Jadi ini sharing aja ya, kan belum tentu apa yang sampaikan juga benar semua, tapi artinya sharing juga. Apa yang kita lakukan, nyatanya apa yang kita lakukan ya benar gitu loh. Tapi belum tentu juga misalnya teman-teman lain melakukan seperti yang kami lakukan akan hasilnya sama kan belum tentu. Ini kan sebagai bahan ini aja, sebagai referensi lah. Ya. Karena kan Kang Mas Rudi juga dengan Radar Bantennya kan awalnya dari konvensional, dari cetak dulu kan. Artinya baru kemudian karena adanya perubahan kebiasaan masyarakat membaca, akhirnya tambahkan dengan inovasi online-nya. Kita kan sekarang ada koran, ada TV-nya. TV juga nggak cuman TV seperti yang sekarang kan baru kemarin menjadi digital kan frekuensinya. TV digital juga dibarengi dengan streaming gitu kan, karena kita tahu ada sekarang orang yang masih senang di depan TV, ada juga kan nonton TV juga melalui gadget kan, kita siapkan YouTube, juga gitu ada juga kita siapkan itu. Live juga ada kita di streamingnya, kalau live juga ada gitu. Jadi memang semuanya harus dilengkapi. Jadi kita itu harus memanfaatkan perkembangan teknologi sekarang itu untuk membesarkan baik bisnis utama kita maupun bisnis-bisnis turunannya. Jadi kalau perkembangan teknologi tadi kan triknya satu-satu. Tadi pertama triknya dari Kang Mas Rudi adalah menentukan segmentasi pembaca sehingga kita jelas nih targetnya kemana untuk pembuatan konten. Betul. Nah yang kedua adalah bagaimana mengembangkan usahanya. Nah baru kita bicara turunannya tuh yang ada 7 itu. Nah
Kang, apa aja sekarang Radar Banten ininya Kang? Ya, korannya Koran, 3. ya, ada Ya. online, Ada koran, enggak ada di Tangerang, kata ada Gerahapena juga di Tangerang ada itu, Gerahapena. Tangerang Express tuh Ya. ini kita Saya juga juga. diundang loh, ini Pak Agung. Banten. Tadi sahabat Bapak pemimpinnya ya. Jadi Jadi saya ada mau diundang nanti ke Banten Tangerang. Raya, alhamdulillah 3 ya. semuanya mendapat pertumbuhnya bagus lah. Antara 3 ini juga kan ada juga perusahaan online-nya 3 juga, lalu ada apa namanya IT juga. IT. Ada. Oh, perusahaan tersendiri IT. Iya, Di ada. bidang apa tuh? IT di bidang apa saja? Ya untuk ya melayani kalau misalnya mau bikin aplikasi segala macam itu bikin kita website segala ya macam. Oke. aplikasi Terus? mungkin ya semuanya melayani lah kita. Lalu kayak pemerintah melayani. jadi itu terus apa lagi ya? Ya banyak lah travel ya kan? Travel juga. Ah iya. Jadi maksudnya mengembangkan segmentasi pembaca juga mengembangkan itunya ya, layanannya ya. Iya, layanannya. Jadi dari berita menjadi travel. Iya. Kenapa kok bisa ke travel? Enggak menjadi. Jumping artinya banget. Kan lu kan Bapak kayak peluang kan Bapak kok kayak BUMN sih? kan sebenarnya ada kaitan. Ada kaitan apa kaitannya Ada travel kaitan. dengan Misalnya travel. Kita lagi kan jalan-jalan. klien kita kan banyak sekali yang dari juga opinion tadi. iya, dia juga membutuhkan travel yang Butuh terpercaya ya kan, dia mau jalan-jalan. Lalu kan karena sekarang kan banyak juga kasus-kasus misalnya travel tahu-tahu udah pembayarannya diserahkan, pas mau berangkat juga nggak jelas ya kan. Nah itu beraya. Iya gitu. Travel bodong maksudnya. Lalu sekarang kan biasanya kita juga membantu penyebar luasan informasi misalnya terkait travel dan lain-lain. Akhirnya kan dari masyarakat, dari pembaca Tapi saya yakin kita. bukan karena itu, karena kenapa nggak ada di situ? Banyak. Iya, artinya kenapa kok Radar juga nggak mengembangkan itu biar kita juga nggak harus gambling saat mau pergi kemana, harus nyari-nyari yang misalnya bisa jadi ada di luar Banten gitu. Di umum juga banyak. Orang kita kan sekarang biaya hiburannya udah tinggi, udah punya uang kita itu gitu loh. Jadi butuh hiburan. Butuh hiburan. Sekarang hiburan kita kan selain domestik, orang-orang di kampung aja saya pengen kok yang deket-deket aja misalnya di Asia Tenggara atau negara-negara tetangga kan mereka sekarang udah menjadi biasa. Kalau zaman dulu kali kan gitu. Misalnya orang sekarang kan gitu. Menjadi apalagi mak-mak kan ya, mama sekarang itu ya udah begitu. Kadang kumpul-kumpul bareng mikirnya udah nggak lagi, karena mungkin yang deket-deket sudah lah, mungkin Bali yang biasa tujuan-tujuan utama itu, mungkin orang sini rata-rata bisa mingguan bulan ke Bandung misalnya begitu kan, ke Puncak. Kadang mereka kumpul yuk misalnya atau hanya 2 hari 3 hari ke Singapura yuk misalnya, ke Thailand yuk gitu-gitu kan orang. Karena ke Singapura sekarang tiketnya lebih murah daripada ke Bali. Lebih murah iya kan. Banyak pilihan apa namanya pesawatnya, tempatnya yang tentu tidak ada di sini lah kan. Betul. Minimal sedekat-dekatnya udah pakai paspor lah perginya. Lebih gaya ya, prestis. Nah selain travel apa lagi Pak? Apalagi ya? Kan ada 7 tadi bocorannya. Lebih malah sebetulnya. Takut ketahuan orang pajak. Enggak, kalau kita tertib lah. Saya gini, saya beberapa kali ada UKF, Bu jangan ngomong omset ya. Kenapa? Jadi ada pernah kejadian. Mart ini penjual telur asin, dia hampir 1 M sebulan. Ekspos di media. Dikejar sama pajak lagi selama ini nggak pernah pakai itu. Jadi dia nggak lagi wawancara. Nah, selain travel apa lagi yang agak jauh nih bisnisnya dari media? IT. Ada suara di belakang kan? Itu adalah sahabatnya Pak Agung, bosnya Radar Tangerang. Halo Pak. Ya diantaranya itulah, tapi lebih fokus pada media apa namanya pada media lah. Tapi kira-kira mengganggu nggak? Kang, maksudnya gini. Mungkin banyak yang akan terinspirasi dengan Kang Mas Hudi dengan talk show kita. Artinya oh ya berarti kita nggak boleh fokus hanya di pembuatan konten atau berita aja nih. Kita harus bikin juga mengembangkan ide lainnya dengan Radar Bantennya gitu. Ya nggak apa-apa kan kalau bahasa. Mengganggu nggak sih Kang? Kalau misalnya kita melebarkan sayap untuk kemudian ini Kang Pak Agung mengganggu aja nggak? Mengganggu nggak kira-kira kalau kita melebarkan sayap tidak pada core bisnis? Loh kan
misalnya sebuah holding besar begitu ya, kan Masih sisa kita banyak yang cadangan ngelolanya itu dananya kan ya. misalnya yang ngurusin Beda-beda. travel ya harus orang-orang yang paham di bidang travel dong, yang ngurusin IT juga orang ahli-ahli IT gitu. Yang ngurusin koran ya harus ahli koran, termasuk yang ngurusin media online. Kan di situ loh macam-macam tuh, mulai web developer, programmer, segala macam kan, yang paham-paham soal SEO dan macam-macam lah. Nah, jadi apa namanya, kita kan hanya sekedar mengumpulkan sebagai dalam sebuah grup gitu. Ini Anda bergerak di sini, kan tujuannya satu sebetulnya, profit kan. Profit, betul. Jadi apapun cara dan medianya, iya, gitu kan, tetap harus bisa. Yang penting dilakukan dengan cara-cara yang benar kan. Tapi tadi itu pertanyaannya, kira-kira kalau keluar dari core bisnisnya itu kira-kira mengganggu nggak target utama? Nggak mengganggu. Ini kan karena beliau ada salam dirut dari 7. Iya. Nggak mengganggu. Malah semakin membuat malah makin komprehensif, makin lengkap lah gitu. Makin lengkap ya. Jadi kayak one stop service lah ya. Jadi masuk ke situ juga bisa jadi masuk itu apa yang dibutuhkan sudah ada di situ gitu. Jadi kita sebenarnya hadir untuk memberikan tambahan pilihan lah. Kan orang namanya apalagi perusahaan jasa begitu kan, dia mana yang paling nyaman dilayani dan lain-lain. Ya, jadi mau kan orang sekarang ukuran biaya misalnya kan udah nggak menjadi tolak ukur lagi. Dan yang dia ukur betul. Harganya yang penting saya itu pengen senyaman-nyamannya. Nggak melihat tuh, gitu. Ya itulah. Jadi syah-syah saja dan malah kalau bisa wajib ya. Iyalah, harus. Ya iyalah kalau kita mau berkembang gitu. Betul. Jadi itu trik salah satu trik dari Radar Banten ya untuk survive ya. Ada anak-anak perusahaan. Kalaupun itu berdiri sendiri-sendiri. Jadi berdiri sendiri ya. Jadi Radar Banten itu anak perusahaan itu semuanya mandiri. Iya, korannya berdiri sendiri, media online berdiri sendiri. Terus TV berdiri sendiri. Jadi kalaupun dalam satu Bapak berarti tinggal memantau dan memerintah saja gitu sebagai dirut. Iya, nggak memerintah juga sih. Melakukan pembinaan. Tapi minimal ya kita bisa sama-sama memotivasi teman-teman lah. Itulah minimal ya. Tapi kan tetap Pak, seperti misalnya kayak BUMN nih, ada anak perusahaan, ada cucu perusahaan. Nah, akhirnya pada ujungnya adalah kemudian menjadi beban bagi si induk perusahaan. Nah, itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh ya. Menurut Bapak bagusnya bagaimana sih untuk Pak Silmi? Ya makanya sebelum misalnya ya perusahaan apapun menurut saya itu induknya itu sebelum mendirikan perusahaan jangan berpikir ya memang tentu induknya harus kuat dulu. Lalu apa yang akan didirikan harus dilihat juga dong peluangnya, prospeknya. Kalaupun hari ini misalnya kuehnya baru ada 10 tapi 5 tahun ke depan dia akan ada 1000 kue di situ gitu loh. Sehingga itu harus sampai ke situ ya. Iya gitu. Jadi kan seperti sekarang nih tahun 2022 kan kita udah prediksi juga nanti kan makanya kita terus update perkembangan informasi global juga kan terkait pandemi, lalu kebijakan pemerintah pusat dari sisi ekonominya seperti apa gitu, sehingga kita juga bisa menentukan kebijakan lah. Nanti kita 2020 awal itu kan kita memang sedang prediksi kita itu 2020 ini sampai akhir akan seperti apa, lalu 2021 ya ketemu solusi kita akan jalannya seperti apa. Tetap berjalan dulu jalan kita yang dulu jalan tetap sama ke depan, tapi langkahnya seperti apa? Kan itu kita lakukan. Lalu 2021 sudah kita prediksi seperti apa. Alhamdulillah emang betul gitu jalannya. Kalaupun mungkin sebelum kita lakukan itu, kita juga nggak tahu apakah jalan yang kita tempuh ini akan betul-betul sesuai dengan apa yang kita inginkan atau belum. Nyatanya benar. Lalu kan kita tahun berikutnya ke depan kayaknya akan seperti apa kondisi ekonomi. Terus berarti ya. Iya, betul. Ya nggak berhenti-berhenti lah. Iya. Nah, itulah sahabat-sahabat salah satu trik mengapa Radar Banten masih sangat survive. Jadi mikir terus. Orang tidur aja mimpinya kerja. Loh, Pak, pemimpin itu kan dibayar untuk itu. Gitu ya. Iya nggak sih? Untuk mikir. Kemudian dilakukan oleh orang lain. Iya. Jadi manajer itu adalah do something by another. Iya. Makanya gajinya paling gede. Amin. Nah, Pak Dirut tadi kita sudah bicara masalah trik bagaimana untuk survive ya, dan untuk sahabat-sahabat. Mungkin Bapak sebelum kita pindah ke satu topik terakhir karena sebenarnya kita masih banyak topik. Ternyata 30 menit kita tuh sudah habis untuk. Udah habis ya? Iya, emang diskusi dengan. Saya pikir topik kita ada Taufik Hidayat, Taufik Rahman. Taufik Safalas. Pak, untuk mungkin untuk sahabat-sahabat media, kira-kira hal apa paling utama agar tetap bisa survive
untuk para yang baru-baru nih ya, Mm. media online. Ya itu tadi sebetulnya kembali ke manajemen dasar lah sebetulnya ya. Seperti mungkin apalagi di sini UMKM kan pasti selalu berlatih di manajemen dasar lah. Iya. Yang pertama tentu SDM lah, ya SDM lah sesuai dengan Jadi pada core bisnis kita itu ada di mana gitu ya. Jadi bisnis apapun kita nggak ngelihat media atau apa gitu. Secara umum ya? Iya, secara umum. Walaupun media tentu kan orang yang harus expert di bidang itu ya kan, ngomongin media. Jadi pertama itu SDM itu apa namanya yang paling utama menurut. Karena sebesar apapun peluangnya, sebesar apapun potensi yang mau kita garap itu, mau kita kerjakan, kalau nggak ada SDM-nya ya nggak akan bisa, nggak akan bisa. Jadi hanya tinggal sekedar ide aja kita obrolan kita mau melakukan ini ya, begitu mau eksekusi, yang mau eksekusi nggak bisa. Jadi harus sinkron juga ya dengan tim. Jadi setelah merencanakan bisnis apa yang mau dilakukan, misalnya termasuk bisnis media itu, kalau memang betul-betul mau terjun di bisnis media, siapkan SDM-nya. Gitu. Jadi jangan sampai keinginan besar untuk berbisnis di bidang media, tetapi SDM-nya kita nggak siap, ya nggak akan jalan, nggak akan ketemu. Kalaupun hidup, ya hanya sekedar ada gitu. Jadi jangan hanya sekedar ikut-ikutan saja. Iya, lebih baik jangan cari bisnis yang lain lah. Daripada, saya selalu bilang, daripada termasuk dengan teman-teman tim kita lah. Kalau yang kerjanya kurang bagus, saya sampaikan daripada ngabisin umur di sini sayang. Oh, sampai maksudnya bilang gitu ya? Iya, sayang. Lebih baik mungkin cari tempat lain, Anda lebih bagus di sana gitu. Itu ngusir apa gimana? Kita kasih tahu, kan kasihan kan kalau beda, kita kan iya kelihatan kan misalnya kawan kita juga ini pasti nggak berkembang, kayaknya dia nggak passionnya nggak di situ gitu. Ya udah. Bapak Kang Masudi sebagai leader harus straight begitu atau? Iya, kasihan kan kita kalau kita kan orangnya saya sendiri seneng kalau ngelihat kawan itu juga seneng gitu loh. Jangan sampai dia bekerja bareng sama kita, berteman sama kita, dia tersiksa di situ, lalu kemudian produk yang dihasilkan juga nggak sesuai dengan apa yang dibuat target manajemen kan, ya sayang akhirnya semuanya rusak. Udah berapa ribu Pak yang Bapak gitu kan? Ya, enggak lah. Kan ada juga misalnya orang karena dituntut cari nafkah gitu kan, betul. Apapun pekerjaan di depannya diambil gitu kan. Tapi Bapak Kang Masudi berarti dalam memimpin Radar Banter kadang-kadang juga menyampaikan itu tawaran. Ya harus, kalau kan kita ada tahapan-tahapannya kan. Biasanya kita agak kejam juga memberikan peluang. Enggak kejam sebetulnya. Justru itu memberikan peluang jalan. Ada juga yang begitu kita tawarkan kasih peluang, dia lebih bagus di luar ternyata, yang jauh di luar misalnya apa yang dia kerjakan saat bareng sama kita. Karena berarti kita, kan tepat pilihannya. Betul, karena kita sebagai pemimpin harus bisa menilai juga potensi dan passionnya orang. Kan kalau bagi saya itu mereka yang masuk ke kita itu yang menjadi bagian keluarga, walaupun hubungan kita kan bukan hubungan darah gitu loh. Udah berkawan, masa ngeliatin kawan akan lama menderita kita biarin gitu loh. Tapi kita kasih tahu sepertinya kayaknya nggak pas tuh. Lu kerja juga terpaksa, kayaknya capek, kepikiran terus jadi beban. Coba cari kira-kira ada peluang apa yang paling pas gitu. Gitu. Itu bukan pengusiran halus ya? Bukan. Bahkan kita kadang tawarkan ada ide apa kira-kira usaha, barangkali Radar juga bisa mensupport di situ gitu. Kadang ada juga kita sampaikan seperti itu. Siap-siap. Gitu. Jadi sebagai leader untuk berhasil itu harus bisa juga melihat timnya. Iya, kira-kira betul. Passionnya di mana? Jangan sampai terlalu dipaksakan sehingga tidak bisa bikin output yang bagus. Iya, bahkan dia nanti malah menjadi penyakit bagi yang lain kan. Iya, gitu. Karena kan kita itu tim itu harus satu ya, harus sama-sama bekerja bersama sesuai dengan apa yang tugasnya masing-masing. Nah, kalau nanti dalam lingkaran itu ada salah satu menjadi tidak nyaman gitu, lalu total berapa sih Pak jumlah? Kalau sekarang kita justru lebih efektif tadi saat masa pandemi. Kita kan memang saat masa pandemi itu ada efisiensi juga ya. Ada efisiensi, samalah dengan ini yang lain ya kan, semua ada efisiensi. In total ada berapa? Ya, sekarang itu dari yang kalau total sih banyak ya. Kalau yang khusus Radar aja kan tadinya dari hampir 150-an begitu ya, tapi di berbagai ini ya, apa maksudnya dengan grup total tadi karyawan, nggak dengan grup, maksudnya total karyawan yang ada redaksi, ada bidang iklan, ada umum, ada administrasi, dan macam-macam lah. Kalau sekarang sih udah
kayaknya sih 60% lah. 60% ya. Tapi emang efektif, Hmm. efektif banget. Jadi produktivitasnya tinggi lah, Tinggi ya. produktivitasnya tinggi. Berarti kemarin pada saat efisiensi menyampaikannya juga itu ya. Jadi kayaknya kamu passion kamu belum sesuai deh di sini. Gitu. Nggak begitu, nggak begitu. Beda ini. Iya beda. Oke. Berarti itu kan trik manajemen dari Kang Masudi sebagai dirutnya ya, artinya bagaimana survive kemudian dengan efektivitas tim yang lebih sedikit mungkin lebih berjalan dengan baik ya. Nah, oke, kita bicara tadi itu tentang radar sudah oke, dan kita tinggal nanti teman-teman sahabat tinggal memilah nih mana yang mau dicoba triknya dari Kang Masudi gitu ya. Minum dulu kan. Kalau ada yang ini, kalau ada yang pas. Kalau ada yang pas cepat. Karena ini kan adalah seorang guru yang luar biasa. Saya minum dulu ya. Guru dan eksperimen nyata. Nah, kita sekarang bicara tentang pembinaan nih, 5 menit deh. Kadang dari belakang udah begini deh. Iya. Kasih. Kang, kalau peran media sendiri bagi pengembangan UMKM seperti apa menurut seorang Kang Masudi sebagai dirut Radar Banten? Ya, kita juga sebetulnya memulainya dari UMKM. Iya. Awalnya kan kita juga karena betul-betul merintis ya dari awal, nggak ujuk-ujuk seperti sekarang misalnya ada gedung besar kan rata-rata orang ngelihatnya Radar luar biasa gitu. Dulunya kita kita kontraktor juga, kontrak sana sini. Dan saya dulu Kang Masudi masih kurus ya. Kemudian sekarang udah gemuk ya. Sekarang udah gemuk. Lihat nature dan masih muda banget. Jadi kita dulu kan kontrak 2 tahun, misalnya begitu harganya naik, kayaknya wah kita mampu, kita pindah seperti nih. Kita juga ya mengalami ya. Iya, jadi sebelum punya gedung yang besar. Iya, ya? Jadi kita itu juga mulai proses yang panjang lah ya gitu. 22 Walaupun tahun. ada pertumbuhan, ada lompatan-lompatan gitu. Tapi kan ya tadi itu bagaimana kuncinya adalah seperti tadi. Kita itu kolaborasi. Bermitra ya. Bermitra gitu. Banyak teman sebanyak-banyaknya. Tadi loh, dari mulai jadi UMKM dan sekarang sudah jadi lumayan besar ya sebagai perusahaan media. Kemitraan seperti apa Kang Masudi dengan? Ya semua elemen itu termasuk ya pemerintah, narasumber kita juga kan dari berbagai macam profesi kan, ada pengusaha, ada pengusaha. Karena hubungan kita kan bukan hanya sekedar hubungan bisnis, misalnya hubungan atau antar narasumber, kan kita juga ketika menjadi mitra kan tentu juga bertukar wawasan kan, bertukar gagasan, saling ngisi, saling memberikan masukan, saling mengkoreksi, itu biasa bagi kita gitu loh. Dan itu yang dilakukan Radar Banten. Jadi kita sangat terbuka, kalaupun kita katanya media itu tukang kritik lah, kita kalau dikritik juga ya enggak, tadi saya mau majuin Pembersahabat, beliau nggak mau. Karena Pembersahabat itu bukan pebisnis media, bukan orang pemerintahan. Tetapi pemimpin kita. Ya jadi kayak gitu, maksudnya kita harus betul-betul bisa berkolaborasi. Jangan sampai melihat orang itu selalu sebagai pesaing gitu loh. Itu yang justru akan. Saya suka banget loh pas kamu bilang bahwa media online itu bukan pesaing, tapi adalah mitra. Mitra, dan dia kan punya pasar masing-masing. Jangankan mikir se-Indonesia, Banten aja belasan juta loh penduduknya gitu loh. Tinggal kita, walaupun kita tinggal memilih di mana pangsanya gitu loh. Nah itu tinggal tinggal kita tetapan aja pilihan kita. Jadi saya ingat ya, nggak perlu saya sebut mereknya, ada salah satu dulu media konvensional ya, media koran gitu. Dia itu pembacanya luar biasa sedikit, tapi pembacanya dia itu direktur sama manajer. Dia itu waktu itu kalau nggak salah offline-nya hanya ya 3.000-an lah pelanggannya. Tapi yang beriklan di situ kalau kendaraan Mercedes itu, BMW di situ itu. Iya, misalnya lalu perumahan-perumahan yang premium, dia akan berikan di situ, misalnya perhiasan segala macam gitu. Orang pikir kok sedikit begitu kok ini ya siapa? Kan jelas gitu loh. Pangsanya jelas gitu loh. Saya juga kalau ingin misalnya punya media, pembacanya paling rendah kelas manajer berpenghasilan misalnya 50 juta gitu, pembaca saya 1.000, ya saya kelola itu cukup gitu loh, cukup kok gitu. Orang tinggal berikan di situ gitu loh. Betul. Nah itu jadi ya tadi itu kenapa semua media yang ada itu ya bukan apalagi sebagai musuh gitu ya. Baik mitra aja, mungkin justru kita makin banyak media itu makin banyak tahu kelemahan kita dan kelemahan dia juga. Ya, jadi saling belajar. Iya, apa yang dia lakukan bagus, barangkali kan bisa kita adopt juga kan. Ternyata dia melakukan itu, jangan-jangan kalau kita lakukan dengan kreativitas sedikit lebih bagus nih gitu loh. Jangan sampai merasa
apa ide kita itu yang paling baik, ide kita Hmm. yang paling benar gitu. Yang paling itu ya tadi kita harus terbuka. Tadi itu terbuka berkolaborasi, Yes. terbuka juga menerima apa yang orang sampaikan terhadap kita. Iya. Ya mungkin kadang-kadang kritik yang nggak enak aja kadang-kadang bisa jadi itu yang menjadi baik bagi Malah kita jadi gitu. pecutan untuk kita Iya kan gitu. gitu. Dan kita sebagai leader ya media yang terbesar di Banten itu, hal-hal begitu memang makanan gitu loh. Oh gitu ya. Karena kan Kritikan malah karena kan makanan ya. iya, karena kan nggak semua juga seneng sama kita Yes. sebagai media kan. Mm-mm. Ada yang dikritik seneng, ada yang dikritik marah, macam-macam reaksinya gitu. Ada juga yang mungkin lingkungan yang dikritik lebih marah dari yang dikritiknya gitu. Ya sudah biasa. Udah biasa ya. Apalagi dalam proses politik gitu yang kan udah rutinitas kita kan di politik Iya, iya. itu. Ada dibilang kita di A, di B, kita juga bingung sendiri. Ya Iya. sudahlah, Tapi yang berarti penting kita bicaranya aman kalau untuk Pak Dirut Iya. podcast gitu. Yang penting itu aja Bu Laura. iya. Jangan bicara tentang. Gitu. Jadi kita harus bisa menerima semua kritikan, kemudian Iya. berkolaborasi tadi Juga ya. kolaborasi yang paling penting, termasuk tadi kayak UMKM misalnya. Kalau UMKM apa, misalnya orang bisnis keripik, ya kan, sama yang bisnis misalnya kue basah. Kalau kolaborasi, yang kue basah nggak perlu bikin keripik, benar nggak? Iya betul. Yang kue, yang satu juga nggak perlu bikin kue basah, tinggal saring aja sharing. Iya. Kan menjadi besar semua dong. Iya betul. Semua datang ke situ, ada terbantu, semua, ya. saling terbantu. Lalu mungkin ada kerajinan-kerajinan yang lain, handicraft segala macam. Mungkin dia Iya. bisa membuat 5 produk, ya kan? Yang lain bisa 5 produk, kan dia bisa menjual 10 produk dong. Betul. Nah Nah, gitu. itu kolaborasi lagi ya. Iya, itu kolaborasi. Jadi Nah. itulah kalau mau besar betul kuncinya. Kolaborasi. Siap. Nah, bicara kolaborasi tadi saya baru ingat bahwa kita ini juga kebetulan kami tadi sudah sampaikan di depan, kita juga tergabung di ICSD, International Council for Small Business. Yang kita kemarin sudah sepakat di rapat terakhir ya dengan Bu Airin, fokus bagaimana ikut menjual produk, termasuk go internasional. Tadi kan menaikkan kelas UMKM, untuk bisa ekspor. Iya. Nah, Kang Masudi, sebelum kita closing, menurut Kang Masudi dengan produk-produk kearifan lokal yang ada di Banten, punya potensi nggak sih produk-produk kita? Saya sering ngobrol soal potensi dengan teman-teman, termasuk dengan para pengambil kebijakan begitu. Saya bilang kalau pengambil kebijakannya siapa, Pak Wahidin sebelumnya? Ya semua lah kan, kita ada provinsi, ada pemerintah kabupaten kota kan, ada gubernur, bupati, wali kota gitu, termasuk ada pejabat-pejabatnya kan, para kepala OPD. Saya bilang kalau ngobrol potensi itu orang mungkin sedunia pun tahu kalau soal potensi kan. Yes. Seberapa besar potensi Banten, kayaknya kalau mau di itu nggak berlembar-lembar juga banyak banget kan gitu. Pakai batiknya ya yang khas gitu. Iya, makanannya ya, batiknya, potensi yang lain-lain kan. Sekarang yang jadi persoalan kan bukan soal potensinya, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi itu gitu loh. Bagaimana kita bisa menangkap peluang yang bisa potensi kita masuk, baik secara nasional ya, ya mungkin bisa di domestik juga, bisa secara regional di Banten, nasional bahkan internasional gitu. Nah kalau kita hanya sekedar berbicara potensi lagi, ya mau diapain potensinya? Potensi udah ada, ayo kita mau apakan gitu loh. Iya, nanti kita tentu kelas-kelas di ini dong dibagi-bagikan kelasnya. Jangan sampai begini, saya bilang gini, jangan sampai nanti para pelaku UMKM itu disamaratakan. Misalnya samaratakan begini, setiap memberikan misalnya sambutan atau harapan atau motivasi nih para pengambil kebijakan selalu ngomong misalnya begini, kalau dia ngomong ke UMKM yang sekecil-kecilnya, pasti dia ngomongnya gini, kita bisa supply ke pasar-pasar yang pasar modern yang luar biasa banyak di kita gitu. Menurut saya kalau semua digituin kayak apa ya, kayak Gati gitu ya? Bukan tegati, jadi kayak pungguk merindukan bulan lah, nggak nginjak bumi gitu loh. Biasanya kalau masih baru itu kan harusnya modal. Iya, harusnya kan yang dasar dulu, dipilah gitu loh. Akan sampaikan itu di kelas. Klasternya ada. Harus di klaster gitu. Jadi akan tepat ini pengusaha yang orang baru merintis bikin telur asin misalnya, dia udah ngomongnya untuk supply ke pasar modern. Kan beda gitu kelasnya. Dia hanya seperti
apa buat aja kata orang sininya, makan apa pusing diomong gitu. Kadang-kadang kalau dinas itu mengadakan acara hanya untuk menggugurkan kewajiban. Ya nggak, dari APBD yang ada nggak boleh silpas. Pengalaman ya. Artinya gini, kadang-kadang kita juga kasihan, misalnya gini, ada UKM yang sudah bagus tapi tidak terundang gitu kan. Iya. Jadi karena tadi pemerintah kita masih kebanyakan untuk menggugurkan karena kewajiban. Kan kita tahu sendiri, yang di pasar modern kan kawan-kawan kita juga. Bagaimana supplier mau masuk ke situ, prosesnya kayak apa coba? Iya, betul. Bahkan yang masuk ke situ walaupun produknya UMKM kan itu kelas menengah rata-rata. Yang modalnya juga udah ber-MM. Iya, gitu. Ya. Jadi harusnya kita segmentasi dong. UMKM kita yang bisa masuk ke situ, baru tuh ngomongnya begitu. Bagaimana cara Anda masuk ke situ, mulai perizinannya, mulai packagingnya, dan sustainable keberlanjutan supply barangnya. Menurut saya sih fungsinya kolaborasi yang tadi Kang Masudi bilang. Pemerintah menyiapkan anggaran untuk pelatihannya, kita menajamkan di lapangan. Iya, ditambah pemerintah kebijakannya, ya kan? Kebijakannya betul, memudahkan legalitasnya. Jadi jangan sulit-sulit gitu. Kadang-kadang kayak Kemenpar-IRT, rumahnya harus rumah sendiri. Terus harus 2 meter dari kamar mandi. Kan kadang-kadang UMKM kita kan dengan ekonomi masih terbatas, kan rumahnya kan kecil. UMKM-nya, M-nya kan tambah lagi. Apa? Mikro-mikro, jadi kayak RSS itu. Rumah sangat sederhana, selonjor susah lah gitu. Nah itu yang Bapak mau kesini nggak Pak? Saya dengan Pak Bapak ngajak juga podcast. Jadi kita sahabat-sahabat memang untuk program yang masih harus itu lagi ya, ditata lagi ya, iya, betul. Lebih tepat untuk ininya ya Kang. Harus itu segmented betul. Saran untuk pemerintah atau untuk pemerintah provinsi atau kota? Iya, semua sih sebetulnya. Kan mereka Apa yang mereka sedikit sih Pak sebagai dirut Pak? Iya. Ini cari aman deh kayaknya. Bukan, memang kan macam-macam lah ya, yang berkuasa itu mereka, dan yang tahu peluang persis juga mereka, Pak, ya kan? Pak. Iya. Saya sebenarnya pengen menarik statement yang agak bombastis gitu ya, seorang Pak Dirut radar bantu tentang pemerintah provinsi. Iya, jadi misalnya bikin kebijakan-kebijakan yang pro UMKM. Tapi untuk pasar-pasar modern. Iya, sesuai dengan sasaran. Jangan sampai misalnya mau masukin UMKM yang jelas-jelas nggak akan bisa masuk ke pasar modern kalau dipaksa dikasih harapan, kasih mimpi-mimpi. Kan mimpi boleh, tapi yang mimpi jangan cuma ngehayal apa gitu loh. Yang tidak teraih ya. Iya. Cuma pulang bawa amplop doang. Iya, gitu ya. Nggak mungkin gitu kan. Tahu lah pemerintah, tahu, kita aja, saya aja yang orang nggak berkesimpung di situ tahu mana yang bisa masuk ke pasar modern sekelasnya, misalnya Alfamart, Indomaret, Carrefour, segala macam, kan kita tahu juga. Sekelas apa yang bisa masuk ke situ. Harus gitu loh. Legalitas yang gitu juga. Segala macam gitu kan, harusnya pemerintah itu memetakan itu. Jadi kalau membangun UMKM sekarang, petanya dulu tuh kita mapping dulu. Penting nggak sih adanya komunitas pendamping UMKM seperti ICSB? Loh, penting itu. Pentingnya kita kan makin ke bawah air ini. Yang pertama gini, rata-rata yang tergabung dalam organisasi-organisasi seperti itu kan informasi yang diterima itu jauh lebih banyak, lebih cepat juga dibanding dengan para pelaku UMKM sendiri. Kadang-kadang pelaku UMKM kan dia lebih fokus pada ngurusi produknya, produksinya. Harusnya dia fokus ngurus produksinya. Ada lagi misalnya yang membantu bidang marketingnya, pemasarannya kan. Jadi kalau pemasaran kan harus salesnya juga dia perhitungkan setelah di ujung gitu ya. Jadi kalau sekarang pelatihan mereka melompat-lompat itu agak susah gitu loh. Karena mereka sebenarnya konsennya di produksi sebenarnya. Iya, misalnya pelatihan manajemen keuangannya kan sekarang rata-rata langsung tujuan akhir aja biar bankable gitu. Tapi kan harus diurus dulu dong ini. Jangan sampai nanti administrasinya bagus, produknya juga nggak bagus. Kan nggak bisa juga. Yang menjadi korban nanti ya bank, si debitur itunya juga jadi korban karena kan langsung kredit macet. Dia juga jadi beban UMKM-nya karena dia nggak mampu memenuhi kebutuhan itu gitu. Itu sih sebetulnya. Jadi sebenarnya harus bertahap ya semua. Iya, harus bertahap dan terstruktur, sistematis gitu. Targetnya mana? Jadi jangan berpikir lagi misalnya kayak kita kan di swasta, berpikirnya kan kita nggak hanya sekedar proses, tapi berpikir langsung ke ujung. Target yang dihasilkan apa? Profitnya berapa? Iya, gitu. Kita berpikir waktu adalah mau melakukan apa, bagaimana, nggak begitu. Kadang-kadang kita terserah lo mau tidur 24 jam kayak yang penting besok target hasilnya sekian gitu. Betul. Nah itu yang mungkin harus ditambah target-target. Nah, jadi
nggak hanya Tapi sekedar disesuaikan, outcome. tapi kan disesuaikan juga dengan kemampuan dan tadi passion tadi yang Kang Iya, Masudi jangan bilang. sampai Kita dorong mereka untuk Iya. bikin produk yang bagus, tapi sebenarnya passionnya bukan di Iya, situ gitu ya. jangan salah tempat juga orangnya. Yes, tadi itu. Gitu. Jadi the right man in the right place Iya. gitu. Jadi akhirnya semua target bisa tercapai dengan baik. Ya, Oke, gitu. sip. Luar biasa ini, dan makasih banyak sekali trik yang bisa diambil sama sahabat-sahabat UMKM ataupun oleh para pelaku media online yang saat ini banyak menjamur, tapi juga banyak yang sudah berguguran gitu kan. Jadi saya kayak pengamat UMKM ya. Kan memang iya, jadi di Radar Banten juga, pengurus ICSB Banten juga gitu kan. Terakhir, kita kan kemarin baru saja pelantikan penjabat Gubernur Banten. Saya tidak bicara prosesnya deh, karena beliau tadi nggak mau, pokoknya saya bicara tentang proses katanya gitu. Pak Masudi, harapan dari media, terutama dari Pak Dirutnya nih, terhadap kepemimpinan yang akan dipegang oleh Pak Al Muttabar ya. selama 2 tahun 9 bulan apa Pak? Dari tim Ya, media, tentu mewakili harapan- media ya, tim media. Ya, kalau khusus ke Kesini media, dong Pak, kesini dong Pak. Iya. Untuk Pak Al Bapak kok keringetan gitu sekarang langsung ngomong Pak Al Muttabar? Oh panas, bukan takutnya yang disampaikan panas. Enggak, jadi Yang menggigit yang artinya yang pertama tentu yang menggigit dong. gitu ya. Oh yang agak. Tapi nggak ada yang saya bisa gigit. Oke, silakan. Ya kan pelantikan baru beliau kemarin ya dipilih Pak Presiden. Tentu yang pertama ya kita mengucapkan selamat dong ya, selamat untuk Pak Al Muttabar ya. Oh Pak Al ya panggilannya. Iya, Pak Al Muttabar. Akrab ya, tapi akrab sekali tuh dia manggil Pak Al gitu. Ya Insya Allah. Saya sih pengennya akrab, beliau yang nggak tahu. Oke, gimana? Kita ucapkan selamat ya. Jadi selamat menjalankan tugas yang ini tidak tidak ringan ya, memimpin Banten ya. Apalagi harapan-harapan orang tuh luar biasa besar ya terhadap Pak Al Muttabar yang sebelumnya sebagai Sekda ya, Banten dan sempat mundur dari Sekda. Ya. Kita nggak boleh bahas itu, maaf. Ya, jadi tentu kita berharap kami sebagai media salah satu Radar Banten Group, kita ingin ya berkolaborasi ya, tadi kunci kolaborasi. Bagaimana saling memerankan secara maksimal, kami sebagai media juga bisa berperan maksimal dalam rangka mendorong informasi kepada masyarakat ya. Pertumbuhan pembangunan di Banten yang akan dipimpin oleh Pak Al Muttabar. Tentu peran kami sebagai media ya. Lalu ya tadi kita akan tetap berlaku sebagai kawan yang baik. Kawan yang baik itu tentu kalau baik, bagus, ya kita harus apresiasi dong. Kalau kira-kira ada yang menyimpang, kita mengingatkan. Dengan menulis berita tentang sesuatu yang kurang bagus gitu. Ya, jadi bisa kita ingatkan, bisa lewat pemberitaan, bisa secara langsung. Karena kan kita artinya bisa komunikasi itu bukan hanya lewat perantara media, secara langsung juga. Artinya bisa lewat telepon, bisa ketemu, bisa lewat WA, itu kan peran kita sebagai kawan yang baik. Sudah ada nomor telepon Pak Al Muttabar di Bapak? Sudah ada ya? Jadi jangan sampai nanti, karena menurut saya itu kalau merasa berkawan, saat kawan itu seperti nggak on the track, kita tidak mengingatkan, menurut saya bukan kawan. Tapi membiarkan kawan terjerumus itu lebih bahaya dari musuh. Karena kalau musuh kan udah jelas. Dia kita kawan nggak? Insya Allah. Kita kawan dong. Kawan ini. Jadi begitu ya. Jadi tentu kita akan semaksimal mungkin Radar Banten Group dengan berbagai macam platform medianya kita akan mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Al Muttabar ya, sebagai pejabat Banten yang luar biasa berat, luar biasa besar, dan lebih banyak harapan kepada beliau ya. Masyarakat yang karena walaupun pejabat kan menjabatnya hampir seperti gubernur yang dipilih secara langsung ya. Betul. Walaupun ini 2 tahun 9 bulan tuh lama loh, 3 tahun kurang ya. Jadi selain harus bisa menjaga kepercayaan masyarakat, menyiapkan, mewujudkan harapan-harapan masyarakat, tentu kan yang atas yang mempercayakan dia juga perlu tanggung jawab kan beliau. Iya, betul. Presiden memberikan kepercayaan itu bukan hal yang sederhana ya. Presiden kan wakil kita juga dulu. Kan pada milih mewakili presiden, nah berarti itu suara rakyat juga. Iya, betul. Jangan sampai itu juga terhianati lah. Tapi yakin dengan misalnya apa yang latar belakang pengalaman Pak Al yang mudah-mudahan ke depan akan makin baik ya.
komunikasi dengan semua stakeholder. Betul. Dan Termasuk semoga dengan kami juga dengan media dan juga media. dengan semua kepala daerah ya. Ya, Dan betul. saya sebagai masyarakat Cilegon semoga setelah ada Pak Al-Mukhtabar bisa hadir Gubernur Banten di Kota Cilegon. Ya, amin. Karena belum pernah datang. Saya nggak tahu kenapa Pak Wali Kota. Jadi belum pernah datang Gubernur Banten ke Banten gitu kan. Sih? Secara resmi untuk acara dinasa. Gitu. Berarti nggak resmi ke rumah dong datangnya. I don't know. Oke, tadi harapan dari media ya, semoga didengar dan juga menjadi bagian daripada cara Pak Al-Mukhtabar membangun. Silakan manfaatkan media, manfaatkan media yang ada terpasur. Radar Banten Group sangat terbuka dengan TV-nya, media online, korannya yang ada beberapa itu, silakan manfaatkan. Jadi mitra ya. Untuk menyebarluaskan kebijakan, gagasan beliau, termasuk juga untuk mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan melalui program-program yang mungkin sekarang sudah ditetapkan dan tahun depan kan itu beliau yang akan memimpin mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pelaksanaannya. Dan semoga tidak ada silpa di tangan beliau. Amin. Karena itu tulis media kemarin. Oke, demikian dari kami, luar biasa ini harapan juga kepada pemerintah Provinsi Banten yang baru, dan semoga Kang Masudi sebagai Dirut Perda Darat Banten bisa lebih mengembangkan lagi. Amin. Medianya menjadi semakin besar, jadi inspirasi juga untuk sahabat-sahabat yang masih baru mulai berdiri media online seperti saya. Oke, demikian. Hatur nuhun ya. Jangan kapok ya kesini ya, Kang. Insyaallah siap. Siap. Yang penting jangan bosan yang ngundangnya. Ya, enggak bosan kita karena banyak sekali inspirasi bisa digali dari seorang Pak Masudi. Oke, terima kasih banyak untuk hadirannya, Kang. Hatur nuhun sahabat-sahabat. Terima kasih untuk selalu stay tune bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kerasa ya? Ya Allah, nggak kerasa banget. Bisa lagi nggak?